Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Nikurnia Sari. Hari ini saya akan share pengalaman saya waktu terkena luka jahitan. Nah, pertama itu saya akan share bagaimana saya mendapatkan luka jahitan, terus berapa lama recovery-nya, terus prosesnya bagaimana sampai ke si luka itu sembuh. Pertama, saya itu mendapatkan luka jahitan karena terkena salah satu area di kulkas. Pada saat itu saya baru sadar, pas baru sadar saya baru melakukan pertolongan pertama, kayak misalkan dicuci dulu lukanya, terus dibalut supaya nggak ada debu sama partikel yang masuk. Nah, buat kalian yang punya pengalaman, boleh share juga di komentar di bawah ini. Terus misalkan kalian yang misalkan lagi pengen tahu nih recovery-nya berapa lama, atau lagi mencari gimana sih cara cepat menyembuhkan luka, silahkan ya komentar di bawah. Nah, pasca udah dibersihin lukanya, karena pada saat itu saya masih di perjalanan, saya sampai dulu ke rumah. Baru setelah itu saya masuk ke ruang UGD untuk dijahit. Nah, pengalamannya pas dijahit sebenarnya nggak ada rasa sakit pas dijahitnya ya, cuman emang kita disuntik supaya kebal dulu pas mau dijahit. Nah, saya itu kena luka di area jari telunjuk tengah di telapaknya di sini. Di situ kalau saya nggak tahu sih kalau misalkan disuntik di tempat yang lain, misalkan yang banyak lemaknya, atau misalkan yang kulitnya lebih tebal gitu, kayak gimana. Pokoknya area yang misalkan kayak paha atau misalkan yang banyak lemaknya ya. Saya nggak tahu sakit atau enggak, cuman yang saya rasain pas disuntik di area jari telunjuk saya itu berasa banget tuh sakitnya, cuma pas dijahitnya enggak. Nah, pasca itu dokter nyaranin lagi untuk saya kembali kontrol di 5 hari berikutnya, plus saya harus makan atau minum yang berprotein tinggi, misalkan kayak telur. Yang dianjurkan sih telur ya. Terus juga kalau nggak telur, misalkan bosen nih, daging ayam, kalau nggak daging sapi, dan susu kedelai, tahu tempe kayak gitu. Nah, selama recovery juga saya minum vitamin yang saya minum sih pada saat itu vitamin C sama vitamin B kompleks gitu. Nah, pada hari pertama luka jahitan itu saya baru dapat luka jahitan, cara ngebersihinnya saya juga minta anjuran dokter. Ternyata pada saat itu saya dianjurin untuk memakai infusan dan kasatule, karena untuk pakai itunya cuman 5 hari kan sampai dikontrol ke dokternya. Jadi saya dikasih air infusan, ditetesin, habis itu dikasih kasatule, baru dibungkus sama kasa steril, kasa yang kering itu. Di handyplus, yang saya handyplus si kasanya gitu, bukan permukaan yang lagi terkena luka jahitan itu. Habis itu selama 5 hari itu saya nggak boleh kena air, nggak boleh kemasukan air, nggak boleh basah si kasanya. Jadi kalau misalkan aktivitas apapun, karena berhubungan yang kena itu area kanan ya, jadi semua aktivitas saya handle di area kiri gitu. Kapan sih berasa nyut-nyutannya? Berasa nyut-nyutannya itu satu hari abis dijahit, itu malamnya itu berasa banget kayak kulit lagi, karena dijahit itu kan untuk menyambungkan kulit yang terkelupas kan, agar cepat dan agar si teksturnya kembali gitu. Jadi berasa banget di situ tuh nyut-nyutan di hari pertama dan hari kedua. Nah, selanjutnya 5 hari itu saya kontrol lagi ke dokter, dan ternyata memang sudah kering. Jadi pas sudah kering itu sama dokternya dicabut benangnya. Nah, ternyata dibandingkan dijahit dan dicabut benangnya itu lebih sakit pas dicabut benang, karena kita nggak dikasih rasa kebal dulu.
Terus ya emang kayak gitu, cuman dicabut benang doang. Terus kayak perasaan kita siap nggak siap gitu, ternyata perasaan kesiapan kita untuk berobat itu, atau untuk misalkan siap nih udah pakai niat gitu, itu tuh mempengaruhi banget rasa sakitnya, karena perasaan saya masih belum siap pada saat itu. Kayak udah kontrol dulu, kali aja misalkan belum kering, ternyata udah kering gitu, jadi saya siap nggak siap buat dicabut benang. Itu perasaannya sakitnya cuman pas di area cabut benang. Pas kayak itu udah nggak ada rasa sakit, karena rasa sakit itu berganti dengan rasa seneng gitu, karena bakal seneng. Nah, recovery-nya berapa lama? Recovery-nya itu 1-3 bulan. Kalau saya pribadi ya 1-3 bulan. Untuk si kulit itu rata, kembali gitu, kembali menyatu. Terus juga abis dijahit itu saya masih disuruh untuk membersihkan area luka kayak gitu. Akhirnya setelah dicabut jahitan 1 minggu, kan itu kan 5 hari nih, 2 hari ke depannya atau 1 minggu setelahnya itu permukaan kulit tuh udah agak kering gitu, luarnya agak kering gitu, tapi belum kering seutuhnya. Nah, beberapa minggu setelahnya kulitnya itu terlihat agak menghitam di area yang sekitar bekas luka jahitan itu. Nah, saya kan konsul lagi nih, ternyata itu normal gitu. Saya tuh ketakutan karena pas searching gitu, aduh kena luka warnanya hitam, saya takut kenapa-napa kayak gitu. Ternyata bukan, areanya itu si kulitnya tuh jadi keras gitu. Nah, itu tuh kulit mati yang bakal melupas. Akhirnya yaudah di situ saya tetap sebenarnya boleh kalau misalkan udah kering kayak gitu boleh kena air, cuman saya masih takut gitu kalau buat kena air, jadi saya masih ditutupin pakai kasa steril aja karena udah kering, cuman nunggu si kulitnya tuh melupas. Nah, di 1 bulan si kulitnya itu udah, korengnya itu udah kering banget, jadi dia ngelupas sendirinya gitu loh, jadi kayak loh kok copot gitu, jadi dia copot sendiri. Nah, di situ saya baru paham ternyata kenapa kita diharuskan atau dianjurkan untuk memakan protein yang tinggi pada saat luka. Si protein ini kan memproduksi kolagen. Nah, kolagen itu yang bakal membantu untuk memperbaiki tekstur kulit di area luka. Makanya saya rajin tuh makan telur hampir tiap hari. Kalaupun misalkan bosan diganti sama menu yang tinggi protein, tahu tempe kayak itu dan lain sebagainya. Terus disambung juga dengan vitamin. Nah, di 1 bulan itu tadi kan awalnya kan kulit tangan kita lurus nih, karena berhubung luka dan dijahit, si telunjuk kita tuh jadi kayak gini nih, karena saya posisinya kan terkena di sini nih. Nah, jadi ini tuh nggak bisa digerakin selama hampir kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan itu saya tetap dianjurkan untuk pelan-pelan meregangkan otot. Emang susah banget, tapi emang harus dibiasain, karena kalau nggak kayak gitu si ototnya jadi kaku. Nah, jadi saya ngeragangin otot. Terus juga pas udah tinggal keringnya itu udah copot lah gitu, saya direndam juga sama air hangat sama air garam, tapi posisinya jangan pas lagi luka ya, yang harus udah si ini tuh udah ketutup banget, udah sempurna lah. Menurut saya pakai air garam sama air hangat supaya si ininya tuh gampang digerakin. 2 bulan itu si tangan baru berasa gerak, karena 1 bulan itu kan nekuk tuh, buat dilurusin tuh emang susah banget dan sakit ya. Tapi pas di 1 bulan kesana sampai 2 bulan tuh udah mulai lentur tuh peregangan. Nah, 3 bulan tuh emang udah recovery total, udah tangan tuh bisa gerakin, bisa saya nyoba buat masak kan motong-motong kayak gitu ya, ternyata udah bisa ditekuk. Cuman untuk meluruskan lagi agak butuh waktu lama. Nah, kembalinya kulit seperti semula, walaupun nggak seperti semula, atau elastisitasnya itu nggak sama seperti awal, itu ada di 5 bulan. Di 5 bulan itu saya udah bisa kayak gini, terus saya udah bisa normal lagi kayak gitu. Nah,
Jadi selama 1 sampai 3 bulan itu recovery di pergerakan tangan, dan selama 5 bulan itu udah enak lah, udah nyaman buat ngapa-ngapain gitu. Nah, buat kalian yang misalkan lagi cari cara penyembuhan luka jahitan, ya seperti itu yang saya pengalaman saya seperti itu. Tapi tetap kalian harus datang ke dokter untuk berkonsultasi, karena gimana pun ya mereka ahlinya gitu. Nah, begitu aja guys. Buat kalian yang punya pengalaman boleh di-share tentang luka jahitan. Kalau saya sih waktu itu kayak cuman sesret itu 4 jahitan, dan itu recovery-nya sampai 5 bulan udah sampai lentur gitu. Buat kalian gimana? Bisa tulis di komentar, entah kalian mau sharing atau bertanya, silahkan. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini, dan nantikan lagi di konten selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.